Ini saya akan pilih nama siswa, misalnya Fatmawati ya, atas nama Fatmawati. Atas nama Fatmawati, siswa yang akan kita jadikan contoh di sini, di mana di sini absennya masih alfa. Alfa di sini artinya karena di tanggal 6 ini Fatmawati belum mengisi absen. Jadi otomatis nanti di sini akan terisi alfa apabila siswa tidak akan mengisi absen. Dan apabila siswa sudah mengisi absen, baik itu keterangannya hadir, sakit, izin, maka di sini secara otomatis juga akan berubah. Kita akan buktikan. Di sini saya akan pilih nama Fatmawati. Nah, klik nama Fatmawati, pilih nama siswa, kemudian kelasnya saya pilih kelas 8A. Kemudian keterangan di sini saya buat hadir misalnya. Kemudian kita kirim atau submit. Maka secara otomatis Fatmawati akan berubah hadir di sini pada tanggal 6 bulan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat absensi online yang bisa dipakai berulang kali dan bisa digunakan untuk setiap kelas pastinya. Dimana absen online akan saya buat di sini dilengkapi dengan rumus sehingga nanti muncul rekapan otomatis perharinya berdasarkan tanggalnya. Dan di sini siswa tidak perlu mengetikkan nama dalam mengisi absen, karena kita akan masukkan database nama siswa ke dalam absen online tersebut. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita buka media browser kita, yaitu Google Chrome ataupun yang lainnya bisa. Kemudian kita login ke akun Gmail dan kita menuju ke Google Aplikasi. Kemudian kita buka Drive. Karena di Drive ini kita akan membuat absen online, yaitu Google Form ya, kita gunakan. Nah, selanjutnya kita buat folder agar file yang kita buat nanti terlihat rapi atau tersusun dengan teratur ya. Misalnya saya buat judulnya adalah absensi siswa. Kemudian kita klik create atau membuat, kita tunggu, dan setelah jadi foldernya kita buka. Kemudian kita akan membuat satu formulir yang akan kita jadikan absen online. Caranya, kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih more, kemudian kita pilih Google Form. Setelah Google Formulir terbuka, selanjutnya kita akan membuat item-item yang akan kita tanyakan di absen online nantinya. Yang pertama adalah judul, misalnya saya buat daftar kehadiran siswa, kemudian deskripsi boleh, misalnya sini buat diwajibkan kepada seluruh siswa untuk mengisi absen terlebih dahulu sebelum pembelajaran online mulai. Ini tergantung dari Bapak Ibu guru ya deskripsinya. Nah, item yang pertama saya akan tanyakan misalnya adalah nama ya, nama. Kemudian item yang kedua, cara menambahnya yang di sini ya, menambah pertanyaan, klik tanda tambah di sini. Item yang kedua saya akan tanyakan misalnya kelas. Kemudian item yang ketiga adalah keterangan. Nah, hanya 3 item yang saya buat di sini. Kemudian untuk di bagian nama, di sini bagian untuk pilihan jawabannya kita pilih drop down, karena nantinya kita akan memasukkan database nama siswa di sini ya. Di sini saya sudah mempersiapkan database siswa yang akan saya jadikan contoh, yaitu 2 kelas ya, itu 8A dan 8B. Caranya memasukkan database nama siswa ke Google Formulir, kita copy nama siswa semuanya. Pastikan terlebih dahulu kita menyusunnya sesuai dengan abjad ya. Kemudian kita copy semuanya dari atas sampai bawah. Kita copy dan kita pastikan ke bagian option 1 di sini ya. Kita klik, kemudian kita paste. Secara otomatis akan muncul. Selanjutnya kita pastikan juga database siswa kelas 8B. Caranya sama, kita copy semuanya. Kemudian kita pilih opsi yang paling di bawah nomor 29 karena ini beda kelas. Dan pastikan di sini jawabannya itu jangan sampai acak. Di bagian sini jangan diacak ya. Nah, karena ini kita urutkan berdasarkan per kelasnya. Nah, setelah kita masukkan nama atau database nama siswa, kita aktifkan wajib diisi. Nah, untuk bagian item kelas, karena di sini saya contohkan 2 kelas, saya tulis 8A dan 8B. Dan untuk pilihan jawabannya di sini kita pilih multiple choice atau pilihan ganda. Saya ulangi 8B. Selanjutnya di item keterangan
sebelumnya jangan lupa kita aktifkan juga di sini wajib diisi. Di bagian keterangan kita tulis misalnya hadir karena ini absen, kemudian ada izin, selanjutnya sakit. Alpas ya saya tidak tuliskan karena nanti secara otomatis apabila siswa tidak mengisi absen maka akan muncul otomatis alpa di rekapannya nanti. Nah, setelah ini kita aktifkan lagi untuk keterangan. Nah, setelah kita buat semua item pertanyaan yang akan kita tanyakan dalam absen, kita menuju ke pengaturan. Nah, pengaturan di sini bagian umum jangan ada yang di checklist ya. Kemudian bagian presentasi di sini boleh kita checklist ya. Kemudian di pesan konfirmasi misalnya kita buat terima kasih absen Anda sudah terkirim. Absen Anda telah terkirim ya. Nah, kemudian di bagian quiz jangan diaktifkan karena ini adalah absensi bukan quiz. Setelah kita mengatur di sini kita simpan ya. Bagian pojok kanan kita klik simpan atau menyimpan. Nah, setelah itu kita akan membuat satu spreadsheet dari absensi ini, hasil rekapannya. Caranya kita ke menu respon atau tanggapan, ya, ke menu respon di sini. Kemudian kita pilih icon spreadsheet di sini, kita klik. Kemudian judulnya di sini kita klik new spreadsheet, kita ganti judulnya misalnya rekap absen, ya, rekap absensi siswa. Ya. Kemudian kita create di ujung kanan ini, pojok kanan. Kita buat, kita tunggu, maka akan terbuka spreadsheet halaman baru di sini ya. Nah, ini adalah format yang sudah kita buat tadinya. Selanjutnya bagaimana cara kita membuat rumus daftar hadir ya. Selanjutnya agar nanti hasil rekapan absen setiap harinya itu muncul secara otomatis sesuai dengan tanggal pertemuan dan sesuai dengan format yang kita inginkan bentuk absennya. Terlebih dahulu saya akan mengisi absen siswa terlebih dahulu. Di sini saya contohkan ya. Caranya kita klik preview. Saya akan contohkan beberapa siswa dulu agar di spreadsheet ini terbaca ya siswa-siswa yang sudah mengisi absen. Di sini saya sudah persiapkan 4 siswa yang sudah mengisi absen, yaitu keterangannya ada hadir, izin, hadir, dan sakit. Nah, selanjutnya untuk teknisnya ya, di sini kita akan tambahkan lagi kolom di sini database siswa, di mana nanti cara membacanya atau mengeceknya yaitu nama siswa di sini, tanggal berapa absennya ya. Karena di sini di kolom A masih ada waktu atau jam yang tercantum yang bergabung dengan tanggal, jadi kita akan pisahkan terlebih dahulu tanggal yang ada di kolom A ini. Ya, caranya kita buat rumus di kolom E, kita tambahkan di kolom E ini dengan keterangan misalnya saya beri judul tanggal absen. Yaitu kita bisa menggunakan rumus langsung, yaitu menggunakan rumus yang sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Bapak Ibu guru tinggal copy dan tempatkan setelah keterangan di kolom E di baris pertama di sini ya. Tinggal kita paste. Nah, secara otomatis akan membuat judul baru ya, judul kolom baru yaitu tanggal absen yang bersumber dari kolom A, yaitu bagian tanggalnya sini ya yang akan kita ambil cantumkan di sini. Dimana rumus ini yang kita gunakan adalah array formula, dimana rumus array ini bisa digunakan untuk seterusnya sampai ke bawah. Apabila ada siswa yang mengisi absen, maka secara otomatis tanggal yang ada di sini di kolom A akan pindah di sini secara otomatis ya. Itu fungsi dari array. Kemudian ada rumus jika kolom pertama sini tidak sama dengan 0, maka akan terisi judulnya di sini tanggal absen, dan di sini bisa diubah ya. Tergantung Bapak Ibu guru mau mengubah judulnya apa nanti ya. Kemudian rumus selanjutnya tambah lagi array formula jika kolom A sama dengan 0 ya. Jika di kolom A ini sama dengan 0, maka akan terisi teks ya, akan terisi 0, maksudnya akan terisi 0, dan apabila ada terisi teks, maka akan terisilah format dalam bentuk tanggal yang diambilnya. Jadi kalau seandainya sini 0, maka terbaca juga 0 di sini nanti. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kolom satu lagi di sini ya. Karena teknisnya tadi kita akan membaca nama dan tanggal siswa berapa absennya tanggalnya.
Nah, jadi kita akan menggabungkan dua kolom di sini, yaitu kolom B dan kolom E, yaitu nama dan tanggal absen siswa. Jadi kita bisa tambahkan judul di sini, yaitu saya sudah persiapkan absensi siswa, saya kasih judul. Rumusnya tinggal Bapak Ibu guru copy di bawah atau di deskripsi. Kita copy, kemudian kita pastikan di baris pertama di kolom F setelah tanggal absen ini. Saya beri judul kolomnya itu absensi siswa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita bisa lihat rumusnya di sini masih ada formula karena nanti akan terisi secara otomatis nanti di sini. Kemudian jika kolom A sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0, maka akan terisi judul absensi siswa. Di sini bisa juga diubah ya judulnya, tergantung Bapak Ibu guru. Kemudian rumus array formula lagi, di mana kolom B kita gabungkan dengan mencantumkan tanda dan teks, yaitu kolom B nama di sini dengan kolom E tanggal di sini ya, sehingga akan bergabung antara kolom B dan E yang berisi nama siswa dan tanggal absen siswa. Nah, ini dia ya hasilnya. Nah, selangkah selanjutnya kita akan membuat satu lagi keterangan, yaitu keterangan di sini kan posisinya masih sebelah kiri ya, sebelah kiri dari absensi siswa. Sedangkan nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP itu akan membaca kolom yang sebelah kanan dari keterangan absensi siswa sini. Jadi kita akan pindahkan kolom keterangan ini ke kolom G. Caranya saya sudah cantumkan juga rumusnya akan kita gunakan. Tinggal Bapak Ibu guru copy di kolom G di sini ya, di baris pertama sama kita paste. Maka secara otomatis kolom D di sini akan pindah di sini ya. Bisa Bapak Ibu guru lihat sendiri ya, sudah berubah. Nah, ini adalah database di sheet pertama ya, yang akan kita butuhkan nanti agar format absen yang kita inginkan itu secara otomatis merekap sendiri nantinya. Ya, kita beri judul misalnya di sini ya. Saya lupa beri judul. Kita bisa judul misalnya respon. Kita beri judul respon. Ya. Langkah selanjutnya kita akan buat sheet yang kedua ya. Sheet kedua ini akan kita buat sesuai dengan format yang kita inginkan. Ya, kita tinggal klik tanda tambah di sini yang add sheet, tambah sheet. Kita klik sekali, maka akan muncul sheet yang baru. Nah, di sini kita akan masukkan database siswa. Sama halnya tadi kita masukkan database nama siswa. Di sini saya sudah persiapkan nama-nama siswa berdasarkan kelasnya dan judul kolomnya. Saya kopikan semuanya. Bisa Bapak Ibu perhatikan ada nomor, kelas, dan nama. Ya, kita copy, pindahkan ke sheet yang telah kita buat barusan. Nah, ini dia ya. Selanjutnya kita pindahkan lagi kelas yang satunya. Kalau nanti Bapak Ibu guru punya mengajar di beberapa kelas, tinggal disambung aja sampai ke bawah. Ya, di sini kan saya kelas 8A. Kemudian kita tinggal kopikan atau paste di bagian paling bawah. Setelah siswa terakhir di kelas 8A ini, kita paste. Nah, di sini sudah masuk semua data nama siswanya. Nah, selanjutnya format yang kita inginkan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu bentuknya seperti ini ya. Ada nomor, nama, dan tanggal mengajar atau tanggal absensi siswa, dan ada rekapitulasinya. Nah, jadi selanjutnya kita buat di sini tanggal ya. Nah, sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu kolomnya. Kemudian kita sini tambahkan tanggal. Misalnya tanggal berapa Bapak Ibu guru mulai mengajar atau mengadakan pertemuan pembelajaran online. Saya contohkan di sini misalnya tanggal 6 bulan 8. Dan format tanggal yang akan saya gunakan di sini itu bulan terlebih dahulu, kemudian hari, baru tahun ya. Nah, tinggal kita enter. Pastikan di sini format yang Bapak Ibu guru gunakan satu format ya. Kalau seandainya formatnya hari, bulan, tahun, nah semuanya kita gunakan format hari, bulan, tahun. Tapi di sini saya gunakan formatnya bulan, hari, baru tahun. Nah, apabila kita merasa tabel di sini masih terlalu besar, bisa kita persingkat format yang ada di sini ya. Caranya kita klik tanggal di sini, kemudian kita pilih format, kemudian kita pilih number ya. Kita akan buat custom ya, custom sendiri format tanggalnya, kemudian kita more format yang lain, kemudian pilih custom number format. Kemudian di sini kita bisa hapus tahunnya, misalnya kita hanya mencantumkan tanggal dan bulannya.
kita tinggal klik apply setelah kita hapus tahun tadi. Maka akan muncul tanggal dan bulan atau bulan dan tanggalnya saja. Ini kita rapikan. Nah, bagaimana untuk tanggal seterusnya? Untuk tanggal seterusnya itu tanggal 7, 8 dan seterusnya ya. Caranya tinggal kita klik kolom D baris pertama, baris kedua di sini ya. Baris pertama. Kemudian kita pastikan kursornya berubah tadi tambah seperti ini. Kemudian kita tarik, tinggal tarik ke kanan, maka secara otomatis akan muncul tanggal-tanggal berikutnya. Nah, kita pastikan terlebih dahulu hari Minggu itu tanggal berapa ya, karena hari Minggu tidak akan kita tampilkan di absen online. Sini hari Minggu tanggal 9, berarti tanggal 9 ini kita hapus ya. Kita hapus, kemudian kita akan ganti dengan hari Senin tanggal 10. Caranya kita klik di sini, kolom sini, kemudian sama dengan klik kolom F tanggal sebelumnya tambah dengan 2 karena tanggal 10 ya, kita enter. Nah, maka akan muncul tanggal 10 bulan 8. Nah, untuk seterusnya tanggal 11, 12 tinggal kita ubah lagi rumusnya sama dengan klik kolom di sini, kemudian tambah 1 ya. Enter. Nah, maka akan berubah, tinggal kita tarik seperti yang tadi ya untuk berikutnya dan seterusnya sampai akhir bulan. Nah, karena di sini saya contohkan hanya berapa hari saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya saya contohkan, tapi terlebih dahulu kita rapikan kolom yang ada di sini ya, kita rapikan semuanya terlebih dahulu agar terlihat. Nah, setelah rapi seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menarik data atau memindahkan data yang ada di sheet pertama di sini ya dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya, menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi cara kerjanya maksudnya data-data yang ada di sini yaitu absensi siswa dan keterangan akan berpindah ke sheet yang telah kita buat ya. Setelah kita buat dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya sudah saya persiapkan di kolom deskripsi. Tinggal Bapak Ibu guru copy paste saja. Kita copy terlebih dahulu rumusnya. Nah, rumus di sini kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, caranya kita klik bagian kolom yang sejajar dengan nama siswa ya. Berarti di kolom D, kemudian baris yang kedua. Kita tinggal paste ya. Maka akan muncul keterangan hadir karena di sini tadi sudah terisi absen Alfarizi Ammar ini mengisi absen pada tanggal 6 bulan 8 2020. Keterangannya hadir, maka secara otomatis nanti akan berpindah di sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat rumus yang digunakan, yaitu ada if error, artinya jika muncul error maka akan terisi alfa nantinya ya, atau tidak mengisi absen. Kemudian ada VLOOKUP, yaitu mencari karakter nama yang ada di kolom C di sini ya, mencari karakter di kolom C. Kemudian dan karakter tanggal ya, karakter tanggal yang ada di kolom D di sini yang formatnya MM, DD dan YY. Nah, kemudian ada respon. Nah, respon di sini artinya kita akan mengambil data dari sheet respon ya. Respon di sini sesuaikan tulisannya atau nama sheetnya di sini, karena kita akan mengambil data dari sini nantinya, di mana yang akan kita ambil data di sheet respon ini itu pada kolom F dan kolom G, yaitu pada kolom absensi siswa dan kolom G yaitu keterangan, sehingga nanti ketika siswa mengisi absen di sini muncul datanya, data absensi siswa yaitu nama dan tanggal absennya, kemudian ada keterangan hadir, maka secara otomatis nanti di sini juga akan muncul hadir setiap tanggal siswa mengisi absen. Nah, kemudian kalau angka 2 di sini artinya itu mengambil kata hadir ya, mengambil kata hadir di kolom nomor 2, karena di sini yang dihitung kolom 1 itu adalah F dan kolom 2 itu adalah G, sehingga nanti keterangan hadir, izin maupun sakit akan tercantum di setiap tanggal siswa mengisi absen nantinya, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita paste rumus di sini, selanjutnya kita copy ya. Kita kopikan rumus ini ke semua tanggal baik secara yang horizontal maupun yang vertikal ya, yang ke bawah maupun yang ke samping. Kita kopikan, caranya kita pastikan tandanya berubah jadi plus seperti ini ya, kemudian kita geser
geser sampai tanggal akhir bulan ya. Kemudian kita stop. Nah, di sini mengapa terisi alfa? Karena tadi saya jelaskan apabila siswa belum mengisi absen pada tanggal 7, 8 dan seterusnya, maka akan terisi alfa. Nanti di sini akan berubah secara otomatis apabila siswa telah mengisi absen pada tanggal 7. Kemudian untuk ke bawah sama kita kopikan ya. Kita klik 2 kali atau kita tarik ke bawah bisa juga ya. Kita misalnya tarik saja ya. Maka secara otomatis akan rumus-rumus tadi akan tersalin di setiap baris ini ya, baris nama siswa. Selanjutnya untuk tanggal 7 kita kopikan juga rumusnya, klik 2 kali, kemudian tanggal 8. Di sini masih terisi alfa semua karena siswa belum mengisi absen ya. Kita kopikan semua. Setelah kita pastikan semua rumus sudah kita kopikan ke setiap baris dan kolom, tanggal, kemudian kita akan membuat rekapnya ya, rekapitulasi absen siswa. Caranya kita tambahkan di akhir kolom, misalnya sini tanggal 8 ya, kalau misalnya tanggal 30 ya berarti sini tanggal 30, kemudian di samping tanggal 30 kita buat rekapitulasinya. Itu misalnya kita buat rekapitulasinya, pertama adalah yang hadir. Kolom pertama kita buat misalnya hadir ya, hadir, kemudian untuk rekapnya, kemudian di sini izin, kemudian sakit dan alfa. Nah, di sini cara kita membuat rekapan per siswanya, berapa jumlah hadir, alfa, sakit dan izinnya, kita akan menggunakan rumus COUNT-IF. Caranya kita tinggal klik sama dengan, kemudian tuliskan COUNT-IF ya. Nanti saya akan cantumkan rumusnya di deskripsi. Kemudian COUNT-IF kita buka kurung. Nah, di sini kita akan mencari rank ya. Ranknya kita tinggal klik kolom atau baris ya, dari samping nama siswa, dari tanggal awal tanggal sampai dengan akhir tanggalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita titik koma ya. Kemudian kita klik hadir ya, klik hadir di sini, klik hadir. Kemudian kita akan kunci kolom hadir yang di sini ya, kita akan kunci kolom hadir di sini atau kita tekan F4 caranya. Nah, maka akan muncul tanda dolar yang artinya kolom ini sudah dikunci dan tidak akan bergeser ketika kita copy rumusnya. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul jumlah hadir yaitu 1 karena di sini baru 1 hadir ya untuk sama Al-Faridi. Begitu juga dengan izin. Rumus yang digunakan adalah tulis sama dengan di izin sini ya, sama dengan COUNT-IF, kemudian buka kurung, kita pilih ranknya dari hadir sampai akhir bulan atau tanggal terakhir ya. Kemudian kita titik 2 dan kita klik judulnya atau sakit sini ya, kita klik sakit. Selanjutnya kita kunci atau absolut ya dengan cara menekan F4. Yang terkunci muncul tanda dolar ya. Selanjutnya kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini akan terlihat jumlah izin 0 ya untuk Al-Faridi Ahmad. Selanjutnya sakit begitu juga menggunakan rumus sama dengan COUNT-IF ya. COUNT-IF kurung, kita pilih semuanya, kemudian titik koma, kemudian kita klik alt, kemudian absolut, tutup kurung, enter. Nah, sini kita lihat 0 ya, akan terekap. Kemudian alfa begitu juga ya, menggunakan rumus COUNT-IF 1 per 1. Dan yang kita buat dan titik koma, kemudian kita klik lagi alfa, kemudian kunci atau absolut tekan F4, tutup kurung, enter. Nah, secara otomatis akan muncul rekapan alfa, izin, sakit, dan hadir ya untuk setiap siswa. Selanjutnya kita kopikan semua rumus ini sampai ke bawah ya, sampai semua siswa. Caranya kita bisa tarik sampai ke akhir data siswa. Ini kita lepas. Nah, sini akan terlihat hasil rekapannya
sama dengan izin, Google kita tarik sampai ke bawah, dan alpha begitu juga, kopikan sampai ke bawah. Nah, kita bisa lihat sini hasil rekapannya sudah terlihat ya. Di sini alpha terisi 6 karena siswa tersebut belum ada mengisi absen. Maka secara otomatis nanti akan terekap di sini ya, baik itu izin, sakit, alpha dan sebagainya dengan menggunakan rumus konflik. Nanti rumusnya saya akan cantumkan di deskripsi. Bapak Ibu guru tinggal copy dan menyesuaikan dengan kolom atau baris ya yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengatur bentuk tabelnya ya, menambahkan garis. Misalnya blok semuanya, kita klik bagian sini ya, dan kita pilih bordernya warna hitam ya, hitam. Kemudian ketebalannya yang ini ya, tebal. Kemudian kita tebal ya. Nah, ini dia ya hasil dari absen online yang bisa kita rekap setiap hari atau secara otomatis karena menggunakan rumus daftar hadir. Kita klik lagi ya, di sini kita buat ke arah tengah semuanya dan hurufnya bold. Bantu dari selera Bapak Ibu guru lagi untuk membuat absen ini hurufnya udah 8 nantinya ya. Nah, di sini saya akan contohkan, buktikan bagaimana seandainya siswa mengisi absen, apakah sini secara otomatis terisi ya. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan mengambil link atau mengirimkan link yang absen yang telah saya buat di sini di Google Formulir. Caranya kita pilih send ya di sudut kanan sini, kita kirim, kemudian kita pilih bagian di sini, kita klik, kemudian di link ini kita perpendek terlebih dahulu, kemudian kita kopikan ke siswa. Ini bisa kita kopikan melalui WA, Telegram dan lain sebagainya. Dan apabila Bapak Ibu guru ingin memasukkan absen ini ke dalam Google Classroom, silakan buka Google Classroom Bapak Ibu guru, kemudian pilih file yang berasal dari drive kita ya, yang dalam folder yang sudah kita buat tadinya. Nah, selanjutnya di sini kita buktikan saya sudah mengcopy link absen tadi. Saya sudah menyiapkan satu media browser yaitu Mozilla. Saya kopikan linknya. Kita akan mengisikan absen salah satu siswa. Kita buktikan apakah akan terekap secara otomatis sesuai dengan format tabel yang kita inginkan seperti ini yang telah kita buat. Di sini saya akan pilih nama siswa misalnya Fatmawati ya, atas nama Fatmawati. Atas nama Fatmawati siswa yang akan kita jadikan contoh di sini, dimana di sini absennya masih alpha. Alpha di sini artinya karena di tanggal 6 ini Fatmawati belum mengisi absen, jadi otomatis nanti sini akan terisi alpha apabila siswa tidak akan mengisi absen. Dan apabila siswa sudah mengisi absen, baik itu keterangannya hadir, sakit, izin, maka di sini secara otomatis juga akan berubah. Kita akan buktikan. Di sini saya akan pilih nama Fatmawati. Nah, klik nama Fatmawati, pilih nama siswa, kemudian kelasnya saya pilih kelas 8A. Kemudian keterangan di sini saya buat hadir misalnya. Kemudian kita kirim atau submit. Maka secara otomatis Fatmawati akan berubah hadir di sini pada tanggal 6 bulan 8. Misalnya saya contohkan lagi ya. Saya contohkan lagi misalnya satu siswa. Misalnya atas nama Ferry, contohkan lagi atas nama Ferry Andra, kelas 8A. Nah, di bagian atas di sininya posisinya nama siswanya di 8A semuanya. Kemudian di sini saya buat sakit misalnya. Kemudian saya kirim atau submit. Kita lihat di sini. Nah, di sini akan berubah otomatis cara sakit. Begitu pula seterusnya ya. Setiap siswa yang mengisi absen di Google Form yang sudah kita buat tadi, maka secara otomatis rekapannya akan muncul di sini, baik itu hadir, izin, sakit maupun alpha, dan alpha akan secara otomatis terisi apabila siswa tadi tidak mengisi absen pada tanggal atau hari tersebut. Nah, inilah tadi secara otomatis juga rekapannya akan berubah ya. Nah, di sini Fatmawati tadi hadirnya 0 sini tadi, kemudian berubah menjadi 1 ya. Itulah hasil penjelasan mengenai cara membuat absen online yang dilengkapi dengan formula atau rumus sehingga
hasil rekapan absen akan secara otomatis terekap ya di Google Spreadsheet yang telah kita buat. Selanjutnya, bila Bapak Ibu guru ingin bertanya mengenai absen yang saya buat ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan apabila Bapak Ibu guru belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan pastikan loncengnya juga diaktifkan agar setiap tutorial yang saya buat, Bapak Ibu guru yang pertama kali akan mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa di-share apabila Bapak Ibu guru menganggap tutorial ini bermanfaat untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.